Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah tema menantang badai. Kalau disebut dengan menantang, oh saudara, berarti ada satu perlawanan antara kita dan musuh. Antara apa yang akan kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Maka dengan ini saya yakin bahwa orang yang menantang badai adalah orang yang kuat. Orang yang menantang badai adalah orang yang tidak terkalahkan. Orang yang menantang badai, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang hidup dalam kemenangan. Orang yang akan menantang badai, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat dulu firman Tuhan. Kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 24 mulai, saya baca demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu penuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kalau bahasanya sedikit begini. Iduna-duna cuy kamadola Yesu pania satu imane Yesu. Nama matoro lo walani ada pano amadola cohalo padano sama jaiwe tanah mosisoki pano vinia. Samuca bongi menomor fefunia basoci faudu kenia cohalo padano ada moi tanda ke go'o pakota luar kadu ada ai fada kamu fanu iya me ibaratai ke tumbuh kadu ada oroma talingania ba oroma doi tubuh go'o me johale ke nomi ada menguma ke nia hetuha adia tenga no etano dan no mosisoki ban noviu evisa masuk go'o baka itema lis sonowi ada si faudu jolau si mana lato huge wanofu sohalewa kenia Tuhan hadia mai aga hodoni o ada imane boy imane lo boro na midoni go ada mafao dan ya gadu bawo denimi aka auri go ada sifau pagadu irugi mamasi ba abena dania uae pajamasi dengan juli jamasi ya mi omuloi go mi bobo ba mitunu ai fadae abena mi omuloi gadu ba mi oroe baka bahalasa. Saya baca bahasa Batak begini, dungi umpama na asing madi patubekehon tunasida ni nama tudos do harajaon banua gincang di tusadahala nama naburhon boni nadegan tuhamuna alai di nama di namodom halak Roma musuna manaburhon simare meeme tu holang-holang ni emehi laos-laos siani alai dung mar
Butano Jalan Martahi Bo Tukon emehi tanda madoho simare me emehi jala di topot akan aposo ma parhuamai nina ma raja nami daponi na degan do na ditaburhon ho tuhamu mai mami siang dia do si mareme emehi 28 alai di dokma tunasida musuh itu mambaini dungi di dok akan aposoi matu ibana de gando di roham hamilau palung bukko ayat 29 dungi di nama dangana sotur dohok eme dibut buti hamu lau palungkukon si mareme emei 30 pasombu mahamu mairap magodang paima gotilo dungi dohononku ma di masa ni gotilo ni tu aka panabi ini masih tadi ya jumolo ma palunggukon hamu si mareme emei dungi rahuti hamu ma sa sambobo asa tinutung alai anggo emei papuluk hamu matu sopongku. Saya kembali kepada tema firman Allah menantang badai. Bapak Ibu Saudara, menantang badai adalah saya kembali kepada firman yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah merupakan orang yang kuat. Orang yang siap menantang badai adalah orang yang siap menghadapi setiap persoalan. Badai adalah kalau di laut adalah ombak yang besar, itu badai. Kalau di darat maka badai itu adalah seperti angin, puting beliung, dan juga bisa disebut dengan bencana alam. Misalnya tanah longsor, gempa bumi, dan lain dan sebagainya. Itu adalah disebut dengan badai. Tapi badai yang saya maksud di sini bukan badai yang di laut, di darat, dan bencana alam, bukan badai itu. Tapi badai yang saya maksud di sini adalah badai persoalan, badai masalah, badai pencobaan, badai problem hidup, badai setiap masalah hidup manusia. Tak satupun manusia yang berkata saya tidak pernah punya masalah. Tak satupun manusia berkata saya tidak pernah mengalami yang disebut dengan persoalan dalam hidupku. Tidak ada pernah satupun orang berkata aku mulus-mulus saja, aku enak-enak saja, aku baik-baik saja. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Semua manusia pasti punya tantangan. Semua manusia pasti punya persoalan menghadapi setiap badai, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu orang yang siap menghadapi badai, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang hebat. Tidak ada, Bapak Saudara, saya akan belajar dari ayat yang kita katakan bahwa ketika orang menanam gandum, gandum ini adalah tanaman pilihan bagi Timur Tengah, itu gandum. Kalau di daerah persawahan berarti padi ya, itu tanaman pilihan. Tapi kalau di Timur Tengah adalah gandum, itu adalah tanaman pilihan bagi mereka. Orang datang ke kebun, yang punya sawah, yang punya ladang, lalu disuruh orang menanam gandum. Lalu ketika mereka tanam gandum, satu pun tak ada lalat yang ikut dalam tanaman mereka. Lalu seketika gandum itu sudah mulai tumbuh dan sudah mulai tumbuh gandum, dan mulai juga laman itu mulai tumbuh. Lalu heran orang yang bekerja, oh, lari-lari kepada Tuhan, lari-lari kepada yang empunya ladang, lari-lari kepada yang empunya sawah. Oh Tuhan, lalu bahasanya berkata begini, oh Tuhan. Coba nanti diterjemahkan ke bahasa, dicek di Alkitab bahasanya, bukan tua tapi pakai Tuhan. Saudara, makanya kalau orangnya
mendoakan, oh Tuhan tolong kami. Wajar, karena memang bahasa kita seperti itu. Konsonannya selalu muncul, Bapak Ibu. Makanya selalu kurang-kurang hurufnya. Masih mending aku di tahun 2020, berapa ini? 25. Tahun 2000 saya ke Palembang. Kadang-kadang bahasa saya, oh Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong. Makanya saya pendiam waktu tahun 2000-an itu. Karena bahasa yang kurang-kurang, oh saudara. Makanya waktu saya diuji dalam penyusunan skripsi di tahun 2011, Bapak Saudara, di Medan, saya diuji, lalu ada banyak bahasa Yunani yang saya buat kurang penutup. Lalu penguji satu berkata, kenapa bahasa Yunanimu tidak sampai-sampai, tidak ada penutupnya? Saya bilang, biasa kami orang Nias itu lidahnya pendek. Maka oleh sebab itu ketika kami berdoa tidak akan sampai ke sana, karena lidah kami pendek. Oh iya, ada lidah yang pendek, ada lidah yang panjang. Saya bilang, kalau lidah yang pendek orang Nias, kalau lidah yang panjang adalah orang Manado. Kenapa kau bilang orang Manado? Cobalah dulu. Kalau orang Manado bilang makan, makang. Disambung itu, makang. Kalau dibilang Tuhan, misalnya Tuhan. Ya artinya kan, Manado Nias sama-sama punya kelebihan. Nias lidahnya pendek, Manado lidahnya panjang. Ngana so begitu dang, semua dang. Ngana so begitu dang pak kita. So caparuni bakusedu ngana so pak kita. Nah seperti itu kadang-kadang orang bahasa Manado. Makanya Bapak Saudara bahwa ketika saya diuji, lidah orangnya pendek, baru dia kata, oh begitu ya. Makanya kalau kami bilang Tuhan, sebenarnya bisa kami bilang Tuhan, tapi karena lidah kami tidak sampai, makanya Tuhan. Tuhan. Tidak ada saudara, bahwa ketika penanam ini berkata, kalau boleh izinkan kami mencabut gandum itu. Tetapi apa kata yang punya ladang? Berkata, jangan, no. Kalau kamu nanti mencabut lalang itu, ikut nanti gandum tercabut. Tidak ada saudara. Untuk bahwa perkataan ini Bapak Saudara adalah perkataan hikmat. Tidak ada Bapak Saudara, hikmat hanya bisa didapat dari Roh Kudus. Kepintaran, kepandaian bisa didapat dari manusia. Tetapi hikmat hanya bisa didapat dari Roh Kudus. Hikmat adalah keputusan dari semua apa yang pernah kita putuskan. Bapak Saudara, hikmat adalah berbicara dengan orang bijak. Orang bijak, Bapak Saudara, adalah bukan orang yang pintar. Tapi sudah jelas sebenarnya dia pintar. Tapi orang pintar, Bapak Saudara, belum tentu bisa dia bijak. Kita lihat, kepintaran dan kepandaian bisa didapat dari manusia. Orang yang pintar adalah orang yang sombong. Itu orang pintar. Kalian perhatikan orang yang pintar. Kalau dia pintar pasti banyak kebohongan di dalamnya. Orang yang pintar pasti dia sombong. Kenapa saya katakan bahwa orang yang pintar tidak pernah mendengarkan orang lain? Kalau boleh di sebuah rapat, maunya dia ada yang bicara. Kalau boleh di setiap pertemuan, maunya dia ada yang ngomong-ngomong. Tetapi orang yang bijak adalah tidak pernah berbicara. Dia diam. Dia berbicara ketika pada saat dibutuhkan. Itu orang bijak. Makanya kalau orang yang cepat ngomong-ngomong itu, bicara-bicara itu adalah kalau dia pintar, itu banyak kebohongan di dalam karena dia sombong. Tidak ada. Kepintaran, kepandaian bisa didapat dari manusia. Tetapi hikmat hanya bisa didapat dari Tuhan. Kepandaian bisa didapat dari manusia, tetapi hikmat hanya didapat dari Tuhan. Kita lihat bahwa Raja Salomo di 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Raja Salomo dia berkata, Raja Salomo, bagaimana engkau meminta kekayaankah? Engkau meminta kehebatankah? Engkau meminta supaya engkau luar biasakah? Tetapi Salomo bilang, Tuhan, saya tidak mau kekayaan, saya tidak mau kehebatan, saya tidak mau yang luar biasa, tetapi saya mau berikan aku hikmat. Kenapa? Salomo tahu bahwa kalau kepintaran, kalau kepandaian bisa didapat dengan belajar, Bapak Saudara. Tetapi kalau hikmat tidak bisa kita dapat dari manusia. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, disitulah ada hikmat, Bapak Ibu.
Nah, makanya dikatakan bahwa hanya tidak bisa didapat dari Tuhan, bahwa saudara. Itu yang disebut dengan hikmat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam firman Tuhan ini. Pertama adalah, kita lihat di dalam ayat yang ke-25, 26, ada musuh. Musuh adalah lalang. Lalang adalah musuh di antara gandum. Membuat gandum tumbuh susah, tidak subur, dan tidak berkembang. Lalang yang saya maksud di sini adalah lalang persoalan. Lalang yang saya maksud di sini adalah lalang pencobaan, lalang kesulitan, lalang badai dalam setiap kehidupan kita. Maukah kita menantang lalang? Maukah kita menantang persoalan? Maukah kita menantang yang disebut dengan badai? Kita lihat, mau tidak mau, gandum air lalang ini hidup di antara gandum. Kalau lalang hidup di antara gandum, membuat gandum tidak subur, membuat gandum tidak hidup, membuat gandum tidak susah untuk bisa bertumbuh, Bapak Saudara. Itu adalah kenapa? Karena lalang tumbuh di dalamnya. Lalang berbicara soal kesombongan. Makanya banyak orang bahwa kalau engkau semakin pintar, semakin tinggi pendidikanmu, maka kau punya ilmu seperti padi. Semakin tinggi, semakin merendah. Jangan semakin tinggi, tapi semakin buah lalang yang berkembang. Berkembang kenapa? Tidak ada isi. Tapi orang yang tunduk, Bapak Saudara, adalah orang yang berisi. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah kita melihat musuh, Bapak Saudara. Matius, musuh yang menaburkan benih itu lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Musuh yang paling berbahaya adalah bukan dari luar. Amin. Musuh yang paling berbahaya bukan yang mencuri durianmu, bukan yang mencuri buah cabemu, bukan yang manusia sama seperti kita, bukan itu. Tapi musuh yang paling berbahaya adalah dari dalam. Dari dalam. Banyak orang berkata antikristus itu berasal dari mana? Antikristus itu adalah berasal dari dunia Eropa kah? Atau dari ujung bumi kah? Itu yang disebut dengan antikris? Bukan. Antikris itu Rasul Yohanes berkata, antikris itu ada di antara kamu. Maka oleh sebab itu musuh yang paling berbahaya, yang paling sadis, Bapak Saudara, adalah ada di antara kita. Tapi yang lebih berbahaya lagi, bukan yang ada di luar, tapi yang lebih berbahaya lagi yang ada dalam hati kita. Itu musuh yang paling berbahaya. Musuh yang paling berbahaya ketika engkau iri bagi orang lain. Musuh yang paling berbahaya ketika engkau benci kepada orang lain. Musuh yang paling berbahaya ketika engkau tidak senang kepada orang lain. Itu adalah musuh yang paling berbahaya. Dan kita akan menantang itu, Bapak Ibu. Dua. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah menghadapi musuh jangan bertindak sendiri. Minta hikmat Tuhan. Kita lihat, saudara, ayat 27-29. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kita memperhatikan, saudara, bahwa menghadapi musuh jangan bertindak sendiri. Kita perhatikan, yang bekerja ini menghadap kepada yang punya ladang. Maukah engkau kalau kami datang ke ladang itu kami cabut lalang itu? Artinya minta saran. Jangan putuskan sesuatu tanpa minta hikmat, minta saran, minta hikmat dari Tuhan. Lalu apa kata yang punya ladang, Bapak Saudara? Jangan, kalau kamu mencabut nanti lalang itu ikut gandum itu tercabut. Artinya, Bapak Saudara, kalau dalam hidupmu menghadapi persoalan masalah, putuskan, minta hikmat dari Tuhan.
jangan bertindak sendiri. Amin. Jangan bertindak sendiri. Sudah tahu kalah, kau apa lagi? Sudah tahu tidak bisa kau kalahkan, kau lawan lagi. Kata bahasanya sosok, saudara. Saya sudah bisa mempelajari orang yang kadang-kadang di suku Nias banyak orang membunuh. Saya mempelajari bahwa kenapa dia membunuh, kenapa dia ambil pisau, kenapa dia ambil parang, karena dia kalah. Tuh. Kalian pelajari itu. Kalian pelajari di mana-mana itu. Di mana-mana. Kenapa dia ambil pisau? Karena dia kalah. Kenapa dia ambil parang? Karena dia kalah. Dan artinya orang yang mengambil pisau adalah orang yang kalah. Orang yang mengambil parang adalah orang yang kalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bagi kita, ketika engkau memutuskan sesuatu, maka jangan putuskan sendiri. Minta hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus. Apa yang harus kita putuskan Bapak Ibu? Jangan putuskan dengan kepintaran, jangan putuskan dengan kepandaian, tetapi putuskan dengan hikmat daripada Tuhan. Sama diberi Salomo. Itu yang dimaksud Bapak Saudara. Nah kita lihat Bapak Saudara seterusnya, Korintus. Kita lihat. Korintus 2 Korintus 12 itu berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus adalah orang yang sombong. Dan bukan hanya orang yang sombong, angkuh dan orang yang sadis. Itu Paulus. Sampai dia melayani Tuhan tetap sombong. Ketemu dengan Petrus, kau Petrus seperti ini. Karena dia memarahi Petrus di dalam Galatia. Dia marah kepada Petrus, dia marah kepada rasul-rasul, merasa dirinya sudah hebat. Tetapi karena dia sombong, Tuhan menaruh utusan iblis dalam dagingnya adalah sebuah duri. Ada duri, sesuatu duri dalam dagingnya yang menggocok. Di mana Paulus menyembuhkan diri, lalu tergocok-gocoklah duri itu, iblis itu, sehingga supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa ada duri di dalam tubuh Paulus? Karena dia tidak, supaya jangan meninggikan diri, Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Yang paling penting dalam setiap hidup kita, kesombongan. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Orang yang sombong tidak pernah mendengarkan orang lain. Dan orang yang sombong tidak pernah meminta orang-orang yang punya hikmat. Itu adalah hikmat Salomo. Tetapi akhir-akhirnya matilah Salomo. Lalu adalah anaknya Yerobeam. Dan adalah hambanya Rehabeam. Lalu setelah Rehabeam mau dibunuh, lari ke Mesir. Dan orang Israel 10 suku menjemput dia, menjadikan dia menjadi raja. Sedangkan Yerobeam hanya dipimpin oleh suku Yehuda dan Benyamin. Kenapa bisa pecah kerajaan Israel? Karena waktu Salomo meminta para tua-tua, apapun yang diputuskannya, diundangnya dulu para tua-tua. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Para tua-tua bilang begini, begini, begini. Barulah Salomo memutuskan sesuatu. Maka kita melihat bahwa kerajaan Israel pada di tangan Salomo adalah kerajaan yang sangat jaya. Tapi ketika Yerobeam diambil, dikumpulkan semua para tua-tua. Lalu para tua-tua yang pada zaman masa hidup Salomo dibuang dia, tidak perlu, hanya yang muda-muda. Makanya ketika diminta saran, kalau diminta saran ke saudara, bahwa disesatkanlah dia. Kalau engkau menegur dengan tongkat pada zaman Salomo, tapi engkau menegur dengan duri, pecahlah kerajaan Israel. Saya yakin bahwa saudara, pemimpin yang punya penasehat, pemimpin yang punya penasehat adalah kepemimpinannya pasti adalah kepemimpinan yang kokoh. Amin. Haleluya. Siapa tahu nanti kalian menjadi bupati. Jemaat ini menjadi bupati, Bapak Ibu. Kalau kalian menjadi bupati, kekokohan kepemimpinan Bapak Saudara, panggil para tokoh ulama. Baik dari NU, dari MUI, dari Kristen, dari organisasi manapun, panggil menjadi penasihat. Supaya
kepemimpinanmu kokoh. Nah ini dia saudara, bahwa Matius, kita lihat di ayat 30, berikanlah keduanya tumbuh bersama-sama pada waktu penuai. Artinya diizinkan tumbuh bersama-sama. Tetapi pada saat penuaian, apa yang duluan dikumpulkan, saudara, kita perhatikan. Bahwa kumpulkanlah dahulu lalang itu. Dan ikanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungmu. Pada waktu penuaian, yang duluan dikumpulkan adalah lalang untuk dibakar. Tetapi gandum adalah dikumpulkan, gandum itu dikumpulkan ke dalam lumbung, kehalasa atau sopong. Bahwa saudara, kehalasa. Waktu untuk melenyapkan musuh adalah dari Tuhan. Melenyapkan musuh bukan waktu kita, tapi itu dari Tuhan. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meniadakan masalah. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Ingat dan garis bawahi bahwa saudara tidak pernah menghilangkan masalah dalam hidup manusia. Tidak pernah Tuhan hilangkan persoalan dalam hidup manusia. Tidak pernah Tuhan hilangkan pencobaan dalam hidup manusia. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Dalam diri manusia Tuhan tidak pernah meniadakan masalah. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi masalah. Sampai di sini kita bangkit.